Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Fattahu ya Alim, amma ba'd. Para habaib, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Fadilatul Am Syekh Faisal Bahrish, begitu pula kedua putra beliau Al-Ustadz Fauzi dan Al-Ustadz Fahmi Bahrish. Kita doakan mudah-mudahan sahibul bait Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita orang tua kita bersama, orang tua saya Fadilatul Ustadz Syekh Yusuf Marta' Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan bin Ali Al-Kaf. Beliau sepupu saya, ibu saya dan ibu beliau adik kakak. Begitu pula Al-Ustadz Dr. Muslih Abdul Karim alladhi atana bi ghurar wa durar, jazahullah khairal jaza. Wa Fadilatul Syekh Abdul Wadud, Ustadz Atiq, semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa orang tua kita Haji Madani bin Haji Madali dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para kiai-kiai kita, para guru-guru kita, ulama-ulama kita, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Hadirin, ini ada hadiratnya apa kagak nih? Live. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, baik yang menyaksikan secara langsung atau yang menyaksikan melalui live streaming dan media sosial, kita semua angkat tangan, kita minta sama Allah di pagi yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ini tega banget, buah baru dikeluarin saya disuruh ceramah, saudara. Memang niat banget buat ngegodain doang ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sama-sama berkumpul, tidak lain dan tidak bukan untuk merayakan Maulid Agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, ada banyak hikmah kita hadir dari majelis maulid ke majelis maulid, dari masjid ke masjid, dari tablik akbar ke tablik akbar untuk merayakan Maulid Nabi. Ada banyak hikmah yang tidak mungkin kita uraikan satu persatu, saudara. Di antaranya bahwasanya majelis Maulid Nabi adalah majelis yang Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya, saudara. Mungkin dalam hatinya ada yang terbesit, Habib jangan ngarang-ngarang dah, bawa-bawa nama Allah sama malaikat lagi. Dari mana antum tahu majelis maulid Allah banggakan depan malaikatnya? Ini urusan Allah, urusan malaikat. Jangan basa-basi, jangan dusta, saudara. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan hadis sahih riwayat Al-Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar ke halaqatu ashabih, ada lingkaran-lingkaran perkumpulan sahabatnya.
Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya, ma ajlasakum, apa yang mendudukkan kalian di tempat ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian duduk buat apa? Para sahabat langsung mengatakan, jalasna nadhkurullah wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami duduk tidak lain dan tidak bukan nadhkurullah yang pertama, untuk berzikir kepada Allah. Yang kedua, wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, kami memuji Allah atas nikmat hidayah Islam. Dan yang ketiga, ini yang perlu digarisbawahi, nanti akan kita uraikan saudara, wa ma manna bihi alaina, dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, Rasulullah mendengar jawaban tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menariknya di sini, minta sahabat untuk bersumpah. Allah ma ajlasakum illa dzak. Kata Rasulullah, sumpah demi Allah, kalian enggak duduk kecuali untuk tujuan itu, enggak ada tujuan lain. Para sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, kami enggak ada tujuan lain kecuali itu ya Rasulullah. Mungkin Rasulullah menangkap ada keheranan di muka para sahabat. Ini ada apa kok Nabi sampai minta sumpah? Biasanya kalau dimintain sumpah syai' azim, sesuatu yang luar biasa, atau ada ingkar, yasbiquhul ingkar, mungkin bisa dimintakan sumpah atau sesuatu yang besar. Nabi cuma nanya, kalian duduk buat apa? Dijawab sama sahabat. Nabi sampai minta sumpah, demi Allah, ente nggak duduk kecuali untuk itu. Kata sahabat, demi Allah, kami nggak duduk kecuali untuk itu. Akhirnya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah, inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Aku tidak minta kalian sumpah karena curiga kepada kalian. Bukan, Nabi bukannya nggak percaya, kata Rasulullah. Rasulullah percaya kepada mereka, para sahabatnya. Aku bukan karena curiga minta sumpah, kan, tapi ada sesuatu yang besar. Walakin ataini Jibril, kata Rasulullah. Akan tetapi datang kepadaku malaikat Jibril. Akhbarani bi anna Allah yubahi bikum al malaikah. Malaikat Jibril ngasih kabar bahwasanya majelis kalian ini dibanggakan oleh Allah depan malaikatnya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang nanya mungkin dalam hatinya, Habib, itu apa hubungannya sama maulid Habib? Habib jangan cocok logi dong. Apa hubungannya tuh sama maulid Nabi? Sabar dulu, lu jangan kebanyakan makan micin lo. Sabar. Kalau lihat hadis jangan cuma satu hadis doang. Lihat dalil jangan secara parsial, saudara. Antara hadis dengan ayat saling menjelaskan satu sama lain, saling menerangkan satu sama lain. Begitu pula antara satu riwayat hadis dengan riwayat hadis lainnya juga saling menjelaskan satu sama lain. Yufassiru ba'duha ba'dha. Saudara, tadi Nabi menyebutkan, mohon maaf, para sahabat menyebutkan bahwasanya di antara tujuan duduk mereka untuk memuji Allah atas nikmat anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas gara-gara itu Allah banggakan majelisnya di depan malaikat. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Anugerah dari Allah banyak apa kagak? Umur anugerah atau bukan? Nikmat Islam anugerah atau bukan? Sehat anugerah atau bukan? Alhamdulillah, ada banyak anugerah dari Allah. Tapi di antara sekian banyak anugerah dari Allah, ada satu anugerah yang Allah sebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah Ta'ala, saudara? Laqad mannallah, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Apa anugerahnya? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim,
ternyata anugerah yang Allah sebut-sebut adalah diutusnya Nabi Muhammad. Saudara, tadi sahabat ternyata kumpul menyebut anugerah Allah. Di ayat Allah sebutkan bahwasanya yang dimaksud anugerah Allah, di antaranya anugerah yang paling nampak yang Allah berikan kita adalah diutusnya baginda Nabi Muhammad. Sedangkan majelis maulid, wa mal maulid illa al-ihtifal bi Muhammad, tidaklah majelis maulid kecuali yang dipuji di dalamnya Nabi Muhammad, yang diagungkan di dalamnya Nabi Muhammad, yang disanjung di dalamnya Nabi Muhammad. Tidaklah majlis maulid kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat uzma Nabi Muhammad. Saudara, kalau majlis yang menyebut-nyebut anugerah Allah, Allah banggakan depan malaikatnya. Sedangkan Nabi Muhammad adalah salah satu anugerah terbesar Allah kepada kita. Maka artinya apa, saudara? Maka majlis maulid tidak lain dan tidak bukan adalah majelis yang merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas anugerah Nabi Muhammad. Maka kesimpulannya, majalisul maulid, majelis-majelis maulid, insya Allah termasuk yang Allah banggakan di depan malaikat-malaikatnya, saudara. Bahkan gak sampai di situ, di dalam riwayat lain, kalau tadi riwayat Sahih Muslim, ada riwayat lain, riwayatnya Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu wa ardah, disebutkan ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata para sahabat? Jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bika alaina, kata para sahabat, saudara. Wa manna bika, man al mukhatab huna? Man al mukhatab? Siapa yang diajak bicara sama sahabat? Kata para sahabat dalam riwayat Imam Ahmad, kami kumpul bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah Allah berupa kamu. Siapa kamu yang di sini, saudara? Habibana Muhammad. Artinya apa? Sharih, jelas. Yang dimaksud anugerah di sini adalah Rasulullah. Maka absyir, ambillah kabar gembira, saudara. Majalisul maulid yang isinya menyebut Nabi Muhammad adalah majalis yang Allah subhanahu wa ta'ala banggakan depan malaikat-malaikatnya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah banggakan majelis di depan malaikatnya, apa iya yang di dalamnya dosanya gak diampuni oleh Allah, saudara? Apa iya yang di dalamnya gak dipandang sama Allah dengan pandangan rahmatnya? Apa iya yang di dalamnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak perbaiki keadaannya kepada keadaan yang lebih baik? Mudah-mudahan insya Allah di majelis-majelis maulid yang kita hadir dari masjid ke masjid, dari musalla ke musalla, majelis ke majelis, mudah-mudahan Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah bersihkan hati kita, Allah menangkan perjuangan kita. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama saya sampaikan. Kira-kira jelas apa atau tidak? Insya. Ini jam berapa nih? Jam 7. Udah kumpul dari jam berapa? Jam 4. Bentar lagi kebuli jadi rengginang, saudara. Lanjut atau jangan? Ya, jawabannya antara ikhlas sama kagak deh. Lanjut atau jangan? Orang semangat, lanjut atau jangan? Bener? Yakin? Saya pengen dengar dulu semangatnya. Semua angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Yang kedua, saudara, yang ingin saya sampaikan, ahibba'il kiram, majalisul maulid yang kita hadiri nanti manfaatnya akan kita rasakan paling besar di yaumil qiyamah, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Kita begitu hadir majelis maulid, minimal kita salawat ratusan kali, saudara. Minimal. Nggak usah jauh-jauh. Tadi mahalul qiyam dibacakan Habib Hasan. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam. Itu baca begitu doang kagak berasa udah 4 kali, saudara.
Sepanjang diam berapa kali itu? Begitu doang tuh kagak berasa udah 4 kali. Belum sepanjang maulid dibaca, belum sepanjang penceramah nyebut nama Nabi Muhammad. Berapa kali kita baca sholawat, saudara? Sedangkan kita butuh sama yang namanya sholawat ini bukan cuma di dunia, nanti di akhirat. Ketika di padang mahsyar nanti, saudara, keadaan begitu genting luar biasa. Genting luar biasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Anak yang kita perjuangin Pak di dunia, pontang-panting kita nyari nafkah buat anak, di hari kiamat kabur ninggalin kita. Istri yang kita sayang, walaupun megelin kadang-kadang, saudara. Mudah-mudahan istri-istri kita solehah. Ini nggak live streaming kan dia? Waduh, jangan sampai nonton ya, saudara. Istri saya solehah, masya Allah, tabarakallah. Istri yang kita sayang luar biasa, kita perjuangkan. Saudara-saudara kita, kawan kita yang banyak menghabiskan waktu kita di dunia, masing-masing kabur. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Masing-masing mikirin dirinya sendiri bagaimana selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saking gentingnya keadaan hari tersebut, saudara. Sampai dalam sebagian riwayat disebutkan, sebagian orang di padang mahsyar itu sampai minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ya Rabb, percepat keadaan ini walaupun saya harus masuk neraka, saudara. Saking gentingnya keadaan hari itu. Miliaran orang luntang-lantung, berbondong-bondong mereka datang ke Nabi Allah Adam, sebagaimana dalam riwayat Sahih Al-Bukhari. Apa jawaban Nabi Allah Adam? Laqad ghadiba al-yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Kata Nabi Allah Adam, nafsi, nafsi. Riwayah bil ikhtisar. Kata Nabi Allah Adam, hari ini Tuhan kita murka dengan kemurkaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya. Nafsi, nafsi, angkat tangan Nabi Allah Adam sendiri-sendiri masing-masing. Akhirnya rame-rame ke Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jawabannya sama. Rame-rame ke Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, sama jawabannya. Ghadibal yawm rabbuna ghadaban lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Nafsi, nafsi. Beranjak mereka ke Nabi Allah Musa, sama jawabannya, saudara. Ada kalimullah. Rame-rame mereka beranjak ke Nabi Allah Isa, sama jawabannya. Ghadibal yawm rabbuna lam yaghdab qablahu mithlah wala ba'dahu mithlah. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Idhabu ila Muhammad, pergi ke Nabi Muhammad, kata Nabi Allah Musa. Saudara, begitu sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah gak jawab nafsi, nafsi, saudara. Rasulullah bersujud memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sajada tahtal arsh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah ketika bersujud, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa'tu syafa'. Kata Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu wahai Muhammad. Wasal tu'ta, minta apa yang kau minta akan diberikan. Washfa'tu syafa', berikan syafaat, karena sesungguhnya engkau telah diberikan kuasa untuk syafaat. Begitu mendapatkan kabar gembira itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu bangun dari sujudnya, apa yang beliau minta kepada umatnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ummati, ummati, ummati. Kita yang dimohonkan oleh Nabi, saudara. Kita umatnya yang banyak dosa yang dimohonkan oleh Nabi. Maka pada hari itu yang paling selamat, yang bisa dekat dengan Nabi Muhammad, yang punya akses ke Nabi Muhammad, yang bisa memandang Nabi Muhammad. Sampai-sampai dalam riwayat Imam Ad-Dailami, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatuna Aisyah? Al-wail, thumma al-wail, thumma al-wail liman hurima an-nazar ila hadzal wajh. Kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, al-wail, thumma al-wail, thumma al-wail. Kata Rasulullah, celaka, sungguh celaka,
sungguh celaka. 3 kali kata Rasulullah kepada Sayyidatuna Aisyah, siapa yang celaka ya Rasulullah? Liman huriman nazar ila hadzal wajah, yang Allah haramkan matanya untuk memandang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara, di hari itu yang selamat yang paling dekat sama Rasulullah, yang selamat yang punya akses kepada Rasulullah. Cuman kadang-kadang kita mikir, Pak Bu, kita mikir di hari itu siapa kita? Ini miliaran orang yang mau ketemu Nabi, saudara. Miliaran orang. Kemarin aja guru mulia Habib Umar bin Hafidh datang, hafizahullah ta'ala warah. Pengajian di Istiqlal Saban subuh, yang hadir 50.000 orang. Mau mandang dekat aja susah, saudara. Ini baru cucunya, baru puluhan ribu. Bagaimana miliaran orang yang berebut, saudara? Waktu Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau. Ketika beliau mendarat di Soekarno-Hatta dari Saudi, jutaan orang jemput, saudara. Orang mau ngedeket aja susah. Itu paling 1 juta orang. Bagaimana miliaran orang semuanya berebut nyari Rasulullah? Kita nggak pernah mikir, saudara, posisi kita di mana tuh waktu. Padahal yang selamat yang dekat Nabi Muhammad. Yang udah pasti barisan para Rasul udah pasti dekat sama Nabi. Setelah itu ada barisan para Nabi. Ulama khilaf jumlahnya anbiya. Ada ulama yang mengatakan jumlahnya lebih dari 124.000 orang, saudara. Itu udah pasti lebih dekat sama Nabi. Belum lagi para sahabat. Di zaman Rasulullah jumlah sahabat sudah berapa? Itu udah pasti lebih dekat kepada Nabi, saudara. Belum lagi para tabi'in. Belum lagi tabi'in yang Nabi katakan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Udah pasti lebih dekat sama Nabi, saudara. Belum lagi golongan aulia, wassalihin, wal muqarrabin, wal ulama. Udah pasti lebih berhak dekat sama Nabi. Posisi kita di mana saat itu, saudara? Celaka kalau sampai kita nggak bisa mandang Rasulullah. Ahibba'il kiram. Makanya Rasulullah SAW udah kasih pesan bagaimana caranya supaya kita dekat, saudara. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Kata Rasulullah, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah." Ai kata ulama, maksudnya aqrabuhum minhu majlisan yaumal qiyamah. Yang paling berhak dekat sama Nabi nanti di hari kiamat siapa? Yang paling banyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin banyak sholawat sama Nabi, makin dekat nanti di yaumil qiyamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nggak dekat sama Nabi? Al-Imam As-Sakhawi radhiyallahu an di dalam kitabnya Al-Qaulul Badi' fi salati 'ala Nabi Syafi', beliau meriwayatkan satu hadis, saudara. Walau hadalir rawi, beliau meriwayatkan satu hadis bahwasanya, saudara, itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu malaikat. Malaikat ini tugasnya fokus, nggak punya kerjaan lain. Apa tugasnya? Dengerin orang yang sholawat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap dia dengar ada umat Nabi yang sholawat sama Rasulullah, ini malaikat lapor sama Nabi, ya Rasulullah, fulan ibn fulan yusallimu alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lapor, ya Rasulullah, fulan ibn fulan, namanya sama nama bapaknya disebut di depan Nabi, dilaporkan ke Rasulullah, dia salam kepadamu ya Rasulullah. Makanya sebagian ulama menyebutkan ketika seseorang sholawat kepada Rasulullah, itu merupakan bentuk baktinya kepada orang tua. Kenapa? Gara-gara anak sholawat sama Nabi, orang tua namanya disebut depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau sekali sholawat. Bagaimana kalau 2 kali? Dan Nabi jawab, saudara. Riwayat hadisnya banyak, dan Allah menjawab salamnya. Itu sekali. Bagaimana kalau 2 kali? Bagaimana kalau 10 kali? Bagaimana satu majelis maulid ratusan kali kita sholawat sama Nabi Muhammad?
Jangan Anda pikir sholawat Anda bertepuk sebelah tangan, saudara. Jangan kita pikir kita sholawat berulang-ulang di majelis ini, tapi kita nggak merasakan itu sampai kepada Nabi Muhammad. Saya kasih contoh perumpamaan yang gampang aja. Andai kata kita punya guru nih, kita punya guru, majelisnya ribuan orang yang hadir, 20.000, 10.000. Kira-kira kalau majelis guru 10.000, 20.000 orang, kita mau dikenal nama kita, dikenalin nama guru kita, muka sama nama, susah apa kagak? Susah. Tapi kita mikir, oh ini pengajian seminggu sekali nih, bagaimana caranya ngambil hati guru? Ya udah deh, dicari celah bagaimana caranya dia bisa salaman sama guru, dibawa kado. Minggu pertama salaman sama guru, guru assalamualaikum, waalaikumsalam. Al-Fakir Hanif bin Abdurrahman, murid guru, ini hadiah buat guru. Oh, mungkin pertama kali jazakumullah khair, terima kasih banyak. Muridnya 20.000, yang ngasih kado banyak, saudara. Minggu kedua dilakuin lagi begitu. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ini guru, hadiah dari murid antum Hanif bin Abdurrahman. Oh, jazakumullah khair, terima kasih banyak. Masih belum terlalu ngeheru. Minggu ketiganya dilakuin lagi, dicari posisi yang dia bisa salaman sama gurunya. Dia salaman sama gurunya, dibawa kado lagi. Yang penting kadonya jangan sama ya. Dibawa kado lagi ke gurunya. Guru, assalamualaikum, waalaikumsalam. Guru mulai ngeh, lo kayaknya udah 2 minggu berturut-turut ngasih kado lo. Mulai nanya, namanya siapa? Hanif bin Abdurrahman guru. Oh, Hanif bin Abdurrahman, Allah yubarik fiik, jazakallah khair. Udah mulai ditanya nama nih saudara. Udah mulai lain. Minggu keempatnya begitu lagi. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Guru, ini kado. Masya Allah, ente yang minggu kemarin ngasih berturut-turut. Siapa namanya ente? Siapa yang lupa? Hanif bin Abdurrahman. Oh iya, Hanif bin Abdurrahman. Jazakallah khair, makasih banyak. Udah minggu keberapa nih? Keempat. Minggu kelimanya begitu lagi. Nunggu gurunya, assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Masya Allah, ente Hanif bin Abdurrahman kan? Nah udah mulai kenal tuh saudara. Ente bawa kado lagi, makasih banyak, jazakumullah khair. Yo 5 minggu berturut-turut saudara. Minggu ke-6-nya belum ketemu dari jauh, ahlan wa sahlan yang Hanif bin Abdurrahman. Ente bawa kado apaan lagi? Gara-gara apa? Rutin ngasih kado saudara. Baru 6 minggu, gak mungkin guru lo gak kenal. 6 minggu turut-turut ngasih kado, gak mungkin ente punya guru gak kenal. Sambil ngenalin diri saudara, pasti akan mencuri perhatian saudara. Itu 6 minggu berturut-turut, gak mungkin gak dikenal. Bagaimana dengan sholawat kepada Rasulullah? Nama anda, nama orang tua anda disetorkan kepada Rasulullah. Sekali, 2 kali, 3 kali, 1000 kali. Anda pikir Nabi Muhammad gak kenal saudara? Ketika miliaran orang besok di hari kiamat, yang kita harapin sholawat yang kita baca jadi sinyal ngenalin kita ke Rasulullah. Saya ingat satu hadis dalam Sahih Muslim. Apa kata Nabi SAW? Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kanat tusallimu alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al-an, kata Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aku tahu ada satu batu di Makkah. Mekah ini isinya gunung batu saudara. Sekarang aja udah dibangun hotel-hotel, gunung batu masih banyak. Mudah-mudahan semuanya bisa haji, bisa umrah insyaAllah, bisa ziarah Nabi Muhammad. Mekah isinya gunung batu. Tapi apa kata Nabi? Inni la a'rifu hajaran bi Makkah. Aku tahu ada batu di Mekah, kata Rasulullah. Kanat tusallimu alayya qabla an ub'ath. Batu itu salam kepadaku qabla an ub'ath, sebelum aku diutus. Kanat tusallimu alayya, pakai fi'il mudhari'. Kalau dalam ilmu balaghah yufidul istimrar at-tajaddudi, menunjukkan makna rutin, terus menerus. Ada batu yang suka salam sama Rasulullah SAW. Kapan? Qabla an ub'ath, sebelum Nabi diutus saudara. Artinya min irhasatin Nabi, termasuk irhasatnya Nabi. Nabi mendengar salamnya batu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, diangkat menjadi Nabi. Menariknya saudara, setelah beliau hijrah ke Madinah sekian belas tahun kemudian, apa kata Rasulullah SAW? Inni la'arifuhul an. Kata Rasulullah, sekarang
setelah sekian belas tahun, atau mungkin setelah sekian puluh tahun, saudara, inni la arifuhul an, aku masih tahu tuh batu yang mana, kata Nabi Muhammad. Saudara, batu salam sama Rasulullah, benda mati yang banyak di Mekah bertebaran di mana-mana, salam sama Rasulullah. Nabi nggak lupa tuh batu, saudara. Bagaimana Anda umatnya yang disebut sama Nabi Muhammad? Jangan pernah sekali-kali saya ingatkan, Anda bersolawat lantas Anda pikir solawat Anda bertepuk sebelah tangan. Hasya wa kalla. Jangan pernah kita berpikir solawat kita selesai sampai di sini, saudara. Solawat yang kita baca dari majelis maulid ke majelis maulid, dari majelis solawat ke majelis solawat, ini yang kita harapin besok jadi sinyal pengenal kita di hadapan Rasulullah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Mudah-mudahan tidaklah keluar dari bulan maulid kecuali Rasulullah udah kenal sama kita, saudara. Rasulullah udah kenal sama kita, saudara. Rasulullah udah kenal sama kita, saudara. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari bulan maulid kecuali hati kita makin dekat kepada Rasulullah, ruh kita makin dekat kepada Rasulullah, pikiran kita makin dekat kepada Rasulullah. Amin ya Rabbal. Yang terakhir sebelum saya tutup, saudara, karena sudah 7:30, sebelum saya tutup, yang terakhir, ibadallah, kami mohon doa. Mudah-mudahan berkat maulid yang paling Nabi senang salah satunya adalah ihtimam bi ummati sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah di antara sifatnya azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina. Takallamal mufassirun, para ahli tafsir, kalau kita buka kitab-kitab tafsir bicara tentang makna ayat ini. Di sini ada Dr. Muslih yang lebih faham. Beliau doktor fi ilmu tafsir. Atataffal baina yadayhi, atakallam qalilan an tafsir ayatillah al-karim. Saudara, kalau kita buka kitab tafsir, di antara makna ayat ini, saudara, apa yang bikin berat umat Nabi itu bikin berat Nabi, saudara. Apa yang bikin sakit umat Nabi itu bikin sakit Nabi, saudara. Apa yang bikin susah umat Nabi itu bikin susah Nabi, saudara. Makanya Rasulullah SAW sangat mendorong kita jangan egois, jangan hanya mikirin ibadah diri sendiri, tapi bagaimana caranya nolong umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini yang ingin saya ingatkan, saudara, mari kita doakan saudara-saudara kita yang di Rempang, saudara, di Kepulauan Riau, yang saat ini sedang menghadapi cobaan luar biasa. Mereka terancam harus tergusur dari tanah leluhurnya yang sudah turun-temurun mereka tempati, saudara. Ibadallah, kita nggak anti investasi, nggak. Mau investasi silahkan, kita nggak tertutup dengan investasi. Tapi caranya jangan begitu dong. Jangan begitu caranya, bikin mereka ridho bitarati. Bagaimana caranya mereka ridho? Mau digeser, penggantinya cukup baru. Kalau rakyat harus berbenturan dengan aparat seperti kemarin, luar biasa, saudara. Tangisan rakyat Indonesia sedemikian rupa. Rakyat harus berbenturan dengan aparat, harus bentrok dengan aparat. Padahal pakaian yang dipakai aparat, senjata yang dipakai aparat, makannya aparat, gajinya semua dari duit rakyat, saudara. Betul. Jangan sekali-kali kau sakiti rakyat, saudara. Piting lagi dong ngomong, saudara. Ternyata arti piting ngerangkul, saya baru tahu tuh, saudara. Udah lu mancing-mancing sih lo. Urusannya Ustadz Faisal nanti yang kena nih, Sohibul Bel. Apa ini? Makanya kita minta, coba tolong. Sikap PBNU sudah bagus, mengecam apa yang terjadi di Rempang. Sikap Muhammadiyah sudah bagus, mengecam apa yang terjadi di Rempang. Begitu pula Tripilar, Front Persaudaraan Islam, dengan GNPF Ulama yang dipimpin oleh orang tua kita Syekh Yusuf Marta, sekaligus PA212, mengecam, akan mengadakan aksi kemarin, saudara. Nggak lain dan nggak bukan bentuk perhatian kepada umatnya Nabi Muhammad. Jangan dipikir Nabi Muhammad nggak susah lihat umatnya susah, saudara. Jangan dipikir apa yang terjadi terhadap umat Nabi, yang mayoritas diantara mereka kebanyakan umat Islam, jangan Anda pikir itu nggak menyakiti hati umat Nabi, saudara. Jangan coba-coba sakiti mereka, karena mereka umatnya Rasulullah. Luka mereka, luka bagi kita, saudara. Betul. Duka mereka, duka bagi kita, saudara.
sakitnya mereka, sakitnya kita, saudara. Betul. Maka saya ingatkan, saudara, jangan coba-coba dilanjutkan investasinya kalau sampai nggak ketemu titik temu ridho di tengah-tengah masyarakat. Betul? Betul? Kalau memang masyarakat nggak ridho dipindah, nggak ada titik temu, silahkan pindahin ke tempat lain. Apa susahnya? Jangan ngotot, saudara. Kalau Anda bisa bikin mereka ridho, silahkan lanjutkan. Tapi kalau nggak bisa ketemu titik temu, jangan dilanjutkan. Saudara, kalau hari ini kita diam melihat apa yang terjadi di Rempang, nggak menutup kemungkinan besok kampung kita terjadi yang serupa, saudara. Hari ini bisa terjadi di Rempang. Siapa yang jamin itu nggak terjadi di kampung kita di kemudian hari, ibadah Allah. Oleh karena itu saya ingatkan, jangan sekali-sekali berbuat zalim, saudara. Man zalama qaida shibrin tuwiqa min sab'i aradin atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Urusan tanah nggak main-main, hati-hati. Diancam sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngezalimin tanah orang, qaida shibrin, sejengkal aja, sejengkal tanah orang, ente rampas bi ghairi hak, tanpa ridho pemiliknya, saudara. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuwiqa min sab'i aradin. Besok di yaumil qiyamah akan dikalungkan itu tanah sampai 7 lapis bumi, ibadah Allah. Itu sejengkal. Bagaimana kalau sehektar? Lu kelelep loh. Bagaimana kalau 1000 hektar? Bagaimana kalau 1 pulau? Jangan sampai gurur dengan kehidupan dunia. Dan bagi kita umat Islam, apa kewajiban kita? Ikutin pesannya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka zaliman atau mazluman. Ini hadis pernah dipelesetin waktu pilkada DKI, saudara. Unsur akhaka, tolong Ahok katanya, paling lo menyan. Hati-hati. Kata guru saya yang melesetin hadis seperti itu buat orang kafir, zindik kata Rasul, kata guru saya. Unsur akhaka, kata Rasulullah, tolong saudaramu. Zaliman, baik saudaramu dalam keadaan zalim, kata Rasulullah, atau mazluman, atau saudaramu dalam keadaan mazlum, dizalimi, kata Rasulullah. Kalau mazlum dibela, jelas. Orang dizalimin dibela, jelas. Ya Rasulullah, orang zalim dibela bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Bi antakuffahu an zulmih. Stop dia dari kezalimannya. Berarti hakikatnya kau sedang bela dia. Orang yang kita stop dari kezalimannya, mungkin selama di dunia dia terusik, selama di dunia dia marah. Tapi besok ketika Anda nyetop seseorang dari perbuatan zalim, besok di akhirat dia akan berterima kasih, bersyukur kepadamu karena gara-gara apa yang kau lakukan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dia tidak jadi larut dalam dosa sehingga tidak memberatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saya serukan kepada umat Islam, mari sama-sama saudara kita bela umatnya Rasulullah, perjuangkan umatnya Rasulullah, jaga umatnya Rasulullah, tunjukkan kepedulian kepada umatnya Rasulullah. Apalagi kalau umat Rasulullah ini adalah saudara kita sebangsa dan setanah air, saudara kita sama-sama anak NKRI, saudara, saudara kita sesama-sama bangsa Indonesia. Maka jangan pernah berhenti, ayo sama-sama kita lawan kezaliman. Kalau kata Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, jangan berhenti lawan kezaliman sampai orang-orang zalim tidak berani lagi berbuat zalim, saudara. Jangan pernah berhenti, nggak peduli saudara, mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun saudara, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak akan pernah mundur untuk terus lanjutkan perjuangan saudara. Takbir, takbir, takbir. Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak semuanya, siap bersatu? Orang kompak siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela agama Allah, siap lanjutkan perjuangan dakwah Nabi, siap bela umat Islam, siap jaga NKRI, siap bela saudara kita sesama bangsa Indonesia. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Bagi-bagi buta gara-gara piting jadi naik darah deh saudara. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Insya. Terakhir kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya, yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya, semua kita baca sholawat, keluarin suaranya semua. Kita goncang, ini menjaga karsa tuh mana nih? Kebagusan, kita goncangin kebagusan, turunin rahmat Allah dengan baca sholawat. Setuju? Setuju?
Allahumma salli محمد وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل بالظالمين يا الله يا رب وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين على آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا يا الله يا رب محمد وأشغل الظالمين اللهم لا سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين تكبر الله أكبر تكبر الله أكبر صلوا على النبي. اللهم صل عليه. Tadi permintaan Syekh Faisal Bahresh, kita tutup majelis ini dengan baca Ya Rabbana Tarafna. Ayo sama-sama semua. Ya Rabbana Tarafna bi annana tarafna wa annana أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والأهل الإخوان وسائر الخلان وكل الذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب
عداد طش الصحب والحمد لله في البدء التناهي والحمد لله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.